Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di channel kita. Pernahkah kalian mendengar kisah sahabat Nabi yang jenaka, cerdas, tapi juga seorang ahli ibadah yang dijamin masuk surga? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan pula Ali. Namanya mungkin tidak sepopuler Khulafaur Rasyidin, tapi kisahnya selalu berhasil membuat Rasulullah SAW tersenyum, bahkan tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dialah Nuaiman bin Amr Al-Ansari. Nuaiman adalah sahabat Nabi dari kaum Ansyar, Madinah. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat ceria, humoris, dan terkadang usil. Tapi jangan salah, keusilannya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membawa kebahagiaan dan tawa di tengga-tengga para sahabat. Di balik sifat jenakanya, Nuaiman adalah seorang pejuang sejati. Ia ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan peperangan penting lainnya. Ini menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanannya untuk Islam. Rasulullah sendiri sangat menyayangi Nuaiman. Beliau pernah bersabda, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Masya Allah, sebuah jaminan yang luar biasa bukan? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas beberapa kisah paling ikonik dan lucu dari sahabat yang satu ini. Kisah-kisah yang tidak hanya menghibur, tapi juga penuh dengan pelajaran berharga tentang persahabatan, kedermawanan, dan cara Rasulullah mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang. Siap-siap untuk tersenyum dan mengambil hikmahnya. Kisah pertama yang paling terkenal adalah kisah penjual madu. Suatu hari, seorang badui datang ke Madinah membawa sekendi penuh madu untuk dijual. Melihat itu, timbullah ide cemerlang di kepala Nuaiman. Ia mengajak si penjual madu itu ke rumah Rasulullah. "Tunggulah di sini, aku akan masuk sebentar," kata Nuaiman. Namun, bukannya masuk, Nuaiman malah pergi ke rumah sahabat lain dan berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, beliau sedang kedatangan tamu dan butuh madu. Beliau menyuruhku mengambilkan madu ini untuknya. Nanti beliau yang akan membayarnya." Para sahabat di rumah itu pun menerima madu tersebut dan menyajikannya untuk tamu Rasulullah. Sementara itu, si penjual madu menunggu dan menunggu di depan pintu. Karena terlalu lama, ia pun memberanikan diri mengetuk pintu. "Ya Rasulullah, mana bayaran untuk maduku?" tanyanya. Rasulullah tentu saja kaget. Madu apa? Beliau tidak merasa memesan madu. Setelah dijelaskan, barulah Rasulullah paham bahwa ini pasti ulah Nuaiman. Bisa bayangkan ekspresi Rasulullah, beliau tidak marah, justru senyum terkembang di wajah mulianya. Beliau tahu betul sifat Nuaiman. Akhirnya, Rasulullah pun memanggil Nuaiman. "Nuaiman, apa yang telah kau perbuat?" tanya Rasulullah sambil menahan tawa. Dengan wajah tanpa dosa, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat penjual madu itu dan aku ingin sekali engkau bisa mencicipi madunya. Tapi aku tidak punya uang, jadi kupikir biarlah engkau yang membelikannya untukku." Tawa Rasulullah dan para sahabat pun pecah mendengar jawaban polos dan cerdik Nuaiman. Akhirnya Rasulullah membayar harga madu itu kepada si penjual badui. Lihatlah, bahkan dalam keusilannya, niat Nuaiman adalah untuk berbagi kebaikan dengan orang yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya niat baik dan bagaimana Rasulullah menanggapi kesalahan umatnya dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan, bukan dengan amarah. Kisah jenaka lainnya terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Saat itu, Nuaiman sudah tua dan matanya mulai rabun. Suatu hari, ia sedang buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi. Kebetulan, seorang sahabat lain yang juga sudah tua dan rabun, Suwaibit bin Harmalah, lewat di dekatnya. Suwaibit bertanya, "Siapa itu?" Nuaiman dengan niat bercanda menjawab dengan suara yang dibuat-buat, "Aku orang buta yang sedang mencari tempat buang air." Mendengar jawaban itu,
Suwaibit yang baik hati merasa kasihan. Tanpa curiga sedikit pun, ia menuntun Nuaiman. "Mari, akan kutunjukkan tempat yang lebih baik," katanya. Dan kemana Suwaibit menuntun Nuaiman? Tepat ke tenggo-tengga masjid. Setelah meninggalkan Nuaiman di sana, Suwaibit pun pergi. Tak lama kemudian, orang-orang di masjid berteriak kaget melihat ada yang buang air di tengah masjid. Nuaiman yang menyadari situasinya langsung berkata, "Ini semua gara-gara Suwaibit bin Harmalah." Kejadian ini pun sampai ke telinga Khalifah Utsman. Lagi-lagi, bukannya hukuman yang didapat, tapi tawa yang membahana di kalangan para sahabat. Mereka tahu betul bagaimana hubungan Nuaiman dan Suwaibit yang sering saling mengerjai satu sama lain. Ini adalah contoh persahabatan yang begitu akrab dan penuh canda tawa di antara para sahabat Nabi. Mereka bisa bercanda dengan lepas tanpa ada rasa sakit hati. Ada satu lagi kisah yang menunjukkan kecerdikan Nuaiman yang luar biasa. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq pergi berdagang ke Syam bersama beberapa sahabat, termasuk Nuaiman dan Suwaibit. Abu Bakar menugaskan Suwaibit untuk menjaga perbekalan makanan. Di tengah perjalanan, Nuaiman merasa lapar dan meminta sepotong roti kepada Suwaibit. Suwaibit menolak, "Tidak bisa, aku harus menunggu Abu Bakar kembali." Nuaiman tidak kehabisan akal. Ia berkata, "Baiklah, kalau begitu awas saja, akan aku kerjai kau." Nuaiman kemudian pergi ke pasar, tempat orang-orang menjual budak. Ia mendatangi para penjual budak dan berkata, "Aku punya seorang budak yang sangat kuat dan rajin, tapi ia punya satu kekurangan. Ia selalu mengaku sebagai orang merdeka. Apakah kalian mau membelinya dengan harga murah?" Para pedagang itu pun setuju. Nuaiman lalu membawa mereka ke tempat Suwaibit. "Itu dia budakku," kata Nuaiman sambil menunjuk Suwaibit dari kejauhan. Para pedagang itu pun langsung menangkap Suwaibit. Tentu saja Suwaibit berteriak, "Aku bukan budak, aku orang merdeka." Para pedagang itu hanya tertawa dan berkata, "Tuanmu sudah memberitahu kami tentang kebiasaanmu ini." Akhirnya, Suwaibit pun pasrah dibawa pergi. Ketika Abu Bakar kembali, ia mencari Suwaibit dan makanannya. Nuaiman dengan santai menceritakan semua yang terjadi. Abu Bakar tertawa terbahak-bahak. Beliau kemudian mendatangi para pedagang itu, menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, dan menebus kembali Suwaibit. Sejak saat itu, setiap kali kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah, beliau selalu tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Bahkan setahun setelah kejadian itu, jika ada tamu dari Syam datang, Rasulullah akan menceritakan kembali kisah ini sambil tertawa. Dari semua kisah ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, Islam tidak melarang canda dan tawa. Rasulullah dan para sahabat adalah manusia biasa yang juga menikmati humor. Selama tidak mengandung kebohongan, ghibah, atau merendahkan orang lain, candaan Nuaiman meskipun usil tidak pernah bertujuan untuk menyakiti. Kedua, kita belajar tentang kelapangan dada dan kasih sayang Rasulullah. Beliau tidak pernah memarahi Nuaiman. Justru, beliau memahami karakter sahabatnya dan menanggapi keusilannya dengan senyuman dan tawa. Ini adalah pelajaran parenting dan kepemimpinan yang sangat berharga. Ketiga, kisah Nuaiman adalah bukti bahwa menjadi orang yang saleh dan ahli ibadah tidak harus selalu dengan wajah yang kaku dan serius. Kita bisa menjadi pribadi yang ceria, humoris, dan tetap dicintai Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman adalah pejuang Badar, ahli surga, sekaligus orang yang paling sering membuat Nabi tertawa. Kombinasi yang luar biasa. Semoga kisah Nuaiman bin Amr al-Ansari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang bisa menyebarkan kebahagiaan kepada orang di sekitar kita tanpa melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menambah
kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.